Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ibnu Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum bersama yaitu materi sosiologi kelas 11 SMA MA sederajat kurikulum merdeka, tentunya edisi revisi terbaru bab 1 masalah sosial. Nah, sebelum dilanjut kepada tujuan pembelajaran, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, diantaranya kalian diharapkan mampu memahami pengertian masalah sosial berdasarkan perspektif sosiologi. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis ragam masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang keempat, menjelaskan dampak masalah sosial terhadap kehidupan masyarakat. Yang kelima, menyusun penelitian sederhana berbasis pemecahan masalah sosial. Yang kelima, menumbuhkan sikap peduli, kritis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam penyesuaian masalah sosial. Subpembahasan yang A, mengenal masalah sosial. Pengertian masalah sosial adalah suatu kondisi atau keadaan dalam masyarakat yang dianggap mengganggu kehidupan bersama, bertentangan dengan nilai dan norma sosial, serta membutuhkan penyelesaian karena berdampak negatif bagi masyarakat. Masalah sosial muncul ketika terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Ciri-ciri masalah sosial memiliki beberapa ciri, di antaranya dialami oleh banyak orang, yang kedua bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, yang ketiga menimbulkan kerugian bagi individu maupun kelompok, yang keempat memerlukan penanganan bersama, yang kelima bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial diantaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis, serta faktor lingkungan. Faktor ekonomi contohnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan. Faktor budaya contohnya lunturnya nilai budaya, pergaulan bebas, dan konsumerisme. Faktor biologis contohnya wabah penyakit dan gizi buruk. Faktor psikologis contohnya stres, gangguan mental, dan kecanduan. Faktor lingkungan contohnya pencemaran, banjir, dan sampah. Dampak masalah sosial diantaranya menurunnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas, terhambatnya pembangunan, menurunnya kualitas pendidikan, terganggunya ketertiban sosial, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Subpembahasan yang kedua yaitu ragam masalah sosial. Ragam masalah sosial diantaranya kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Adapun penyebabnya yaitu rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, keterbatasan keterampilan, serta ketimpangan ekonomi. Dampaknya yaitu putus sekolah, gizi buruk, pengangguran, serta meningkatnya kriminalitas. Ragam masalah sosial yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Adapun penyebabnya yaitu lapangan kerja terbatas, ketidaksesuaian keterampilan, pertumbuhan penduduk. Dampaknya yaitu kemiskinan, menurunnya daya beli, serta konflik sosial. Ragam masalah sosial yang ketiga yaitu kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Contohnya pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan, serta pencegahan dilakukan melalui pendidikan karakter, penegakan hukum, dan pengawasan masyarakat. Masalah sosial yang keempat yaitu kenakalan remaja, dan kelima penyalahgunaan narkoba. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dan bertentangan dengan norma. Contohnya, tawuran, bullying, balap liar, vandalisme, serta pencegahan dilakukan melalui pembinaan keluarga, sekolah, dan lingkungan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik maupun mental, serta menghancurkan masa depan generasi muda. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, pengawasan orang tua, rehabilitasi, serta penegakan hukum. Ragam masalah sosial yang berikutnya yaitu konflik sosial. Konflik sosial merupakan pertentangan antara individu atau kelompok akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Adapun penyebabnya yaitu perbedaan pendapat, persaingan, ketidakadilan, serta diskriminasi. Penyelesaiannya yaitu dengan musyawarah, mediasi, negosiasi, serta rekonsiliasi. Masalah sosial yang berikutnya yaitu kerusakan lingkungan.
Kerusakan lingkungan juga termasuk masalah sosial karena mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contohnya, sampah, pencemaran air, pencemaran udara, penerbangan liar, serta banjir. Masalah sosial yang berikutnya yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu kondisi tidak meratanya kesempatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Contohnya perbedaan pendapatan, ketimpangan pendidikan, serta ketimpangan akses kesehatan. Upaya dalam mengatasi masalah sosial, yaitu pemerintah dan masyarakat, maka dapat bekerja sama melalui peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, pelestarian lingkungan, penegakan hukum, penguatan nilai gotong royong, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Pembahasan yang ketiga, yaitu bagian C, penelitian berbasis pemecahan masalah sosial. Pengertian penelitian sosial adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh data mengenai suatu masalah sosial sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Penelitian tidak hanya bertujuan mengetahui masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi penyelesaiannya. Adapun langkah-langkah dalam penelitian diantaranya yang pertama, identifikasi masalah, yaitu dengan menentukan masalah yang akan diteliti. Contohnya, banyak sampah plastik di lingkungan sekolah. Yang kedua, merumuskan masalah. Contohnya, mengapa sampah plastik masih banyak ditemukan di lingkungan sekolah. Langkah penelitian yang ketiga yaitu menentukan tujuan penelitian, yaitu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, mengetahui penyebab banyaknya sampah plastik di sekolah. Yang keempat, mengumpulkan data, yaitu teknik mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, angket, serta dokumentasi. Langkah yang berikutnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Data yang diperoleh dikelompokkan, dibandingkan, kemudian dianalisis untuk menemukan penyebab masalah. Langkah yang berikutnya yaitu menyusun alternatif solusi. Contohnya, menambah tempat sampah, mengadakan program bank sampah, sosialisasi kebersihan, serta program Jumat bersih. Yang ketujuh, menyusun laporan penelitian. Laporan berisi latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, serta saran. Contoh penelitian sederhana, judulnya Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Lingkungan Sekolah. Masalahnya, masih banyak siswa membuang sampah sembarangan. Metodenya yaitu dengan melalui observasi dan wawancara. Hasil, kurangnya kesadaran menjaga kebersihan. Solusinya dengan edukasi lingkungan, penyediaan tempat sampah, program daur ulang, serta lomba kelas terbersih. Kesimpulannya, masalah sosial merupakan berbagai kondisi yang mengganggu kehidupan masyarakat karena bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Bentuknya sangat beragam, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Penyebabnya berasal dari faktor ekonomi, budaya, biologis, psikologis, maupun lingkungan. Untuk mengatasinya diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penelitian berbasis pemecahan masalah sosial, yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian menyusun solusi yang tepat berdasarkan fakta. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami berbagai masalah sosial, tetapi juga mampu berpikir kritis, peduli, dan berperan aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.